Mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Ibu baik. Baik juga. Baik anak-anak. Jadi hari ini Ibu akan membacakan daftar kehadiran. Namun sebelum itu, tolong kalian lihat di sekeliling. Apakah ada teman-teman yang tidak datang? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jika tidak, tolong perhatikan di bawah meja dan kursi kalian. Apakah ada sampah? Tidak. Bersih ya kelas ini? Iya, Bu. Nah sekarang, ketika Ibu membacakan daftar kehadiran, silakan jawab hadir dan angkat tangan ya. Iya, Bu. Rawdatul Aulia, hadir Ibu. Zahwaria, hadir Bu. Fatia, hadir Bu. Isyanti Balkis, hadir Bu. Arkan, Afikah, hadir Bu. Kansa, hadir. Paulia, hadir Bu. Nova, hadir Bu. Roza, hadir Bu. Julia, hadir. Sauki, hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi
sebagai salah satu dari masalah ilmu ekonomi, serta mampu menyampaikan hasil diskusi berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Nah, nanti kalian dengan mempelajari konsep pengangguran ini, kalian harus mampu menganalisis dan juga mengevaluasi pengertian, definisinya dan lain sebagainya dengan pemahaman kalian sendiri ya. Jadi untuk memasuki pembelajaran ini, mari kita tonton terlebih dahulu sebuah video yang menggambarkan tentang tingginya angka pengangguran. Dari video ini dapat kita lihat bahwa Indonesia itu merupakan negara keberapa? Kedua yang pengangguran terbesar di Asia. Kemudian jumlahnya itu sekitar 7,86 juta orang. Jadi tujuan kita juga mempelajari materi pengangguran ini supaya kita tahu apa saja dampak dan juga cara mengatasi pengangguran tersebut. Jadi pertama itu kita akan membahas apa itu pengangguran. Julia bisa tolong dibaca. Kurang jelas? Folia silakan. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Iya, jadi pengangguran itu adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun sedang mempersiapkan sebuah usaha baru. Yang kedua itu ada jenis-jenis pengangguran. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada pengangguran ketidakcakapan, yaitu mereka yang memiliki cacat fisik sehingga kurang mampu dalam bekerja. Yang kedua itu ada pengangguran tak kentara, di mana mereka itu sedang bekerja di satu perusahaan tetapi memiliki masa luang sehingga dapat bekerja di perusahaan lainnya tanpa harus keluar dari perusahaan yang pertama. Kemudian yang ketiga itu ada pengangguran kentara, yaitu mereka yang kurang kesempatan ataupun kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada hubungan tenaga kerja dengan pengangguran. Tenaga kerja itu kan dari usia berapa? 15 sampai 24. Iya, sampai 24 tahun. Jadi apa hubungannya? Hubungannya itu ketika mereka itu berusia 15 sampai 64 tahun dan mereka itu ingin bekerja, mereka itu kan sedang berusaha mencari pekerjaan. Kan di pengertian tadi itu mereka sedang mencari pekerjaan itu termasuk pengangguran. Nah, kemudian ada bukan angkatan kerja yang mereka itu ada di bawah umur angkatan kerja ataupun sudah melebihi, seperti itu. Kemudian ada setengah menganggur, contohnya itu seperti mereka yang masih sekolah, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada dampak dari pengangguran. Roberto bisa tolong baca. Dampak dari pengangguran. Soal pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan nasional menurun. Salah satu kekurangan pendapatan nasional adalah upah. 2. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. 3. Produktivitas tenaga kerja rendah. 4. Upah yang rendah. 5. Investasi dan pembentukan modal rendah. 6. Sumber utama kemiskinan. 7. Pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Iya, dari yang telah dibaca oleh Roberto, dapat kita lihat banyak dampaknya. Sebenarnya ini hanya beberapa ya, dan masih banyak lagi sebab-sebab dari pengangguran itu. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Fatia bisa tolong dibaca.
pertama menciptakan kesempatan kerja, yang kedua menumbuhkan usaha baru, yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme, yang keempat meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Yang kelima, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro. Yang keenam, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dan yang terakhir, penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai di luar negeri. Nah, itulah beberapa cara mengatasi pengangguran, seperti menciptakan kesempatan kerja. Misalnya nih, kalian nanti waktu sudah besar, kalian itu memiliki banyak uang sehingga dapat membangun sebuah perusahaan. Nah, perusahaan kalian itu kan otomatis membutuhkan para tenaga kerja, ya, benar sih karyawan ya. Jadi, disitulah terbukanya kesempatan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Dari materi yang telah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang belum kalian mengerti atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan di sebelah kiri itu kelompok 2. Jadi di kertas yang Ibu bagikan itu terdapat soal ya, 7 soal, kalian harus menjawabnya. Tetapi yang harus kalian presentasikan itu adalah di kelompok 1 harus mencari apa itu pengertian pengangguran, kemudian juga jenis-jenis penganggurannya, dan yang ketiga itu ada apa saja yang termasuk angkatan kerja dan non-angkatan kerja. Untuk kelompok 2 itu adalah hubungan antara tenaga kerja dengan pengangguran, kemudian juga ada dampak serta cara mengatasinya, seperti itu. Baik, tolong dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Jadi kelompok mana dulu nih mau maju? Kelompok 1 ya, dipersilakan. Jadi di sini ada pengertian pengangguran. Pengangguran adalah pemuda yang dalam kerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penutur yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Kemudian ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran ketidakcakapan. Yang kedua ada pengangguran tak tentara atau pengangguran terselubung. Dan yang ketiga ada pengangguran tentara atau pengangguran terbuka. Kemudian ada jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya. Ada pengangguran musiman, pengangguran friksional atau pelarian, pengangguran karena upah terlalu tinggi, pengangguran struktural, pengangguran voluntary, pengangguran teknologi, pengangguran potensial, pengangguran siklis,
Tepat sekali ya jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 apa ada yang dipertanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada. Baik, kelompok 2 silakan maju. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu hubungan tenaga kerja dengan pengangguran. Tenaga kerja dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang pertama ada angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja usia 15 tahun dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua bukan angkatan kerja, yaitu kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja, contohnya pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Yang ketiga ada setelah nganggur, yaitu pekerjaan yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerjaan. Terus selanjutnya ada dampak dari pengangguran. Yang pertama itu ada pendapatan nasional menurun. Salah satu komponen pendapatan nasional adalah upah. Yang kedua pendapatan per kapita masyarakat rendah. Terus yang ketiga ada produktivitas tenaga kerja rendah. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama itu menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua menumbuhkan usaha usaha baru. Dan yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Baik, mari kita beri tepuk tangan kepada kedua kelompok ya. Nah, jadi dari materi-materi yang telah Ibu jelaskan, kemudian juga dari materi yang telah kalian cari, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa saja dari materi itu? Oh ya, silakan Julia. Jadi kesimpulannya adalah penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan. Jadi jenis pengangguran yang pertama pengangguran yang tidak diharapkan, yang kedua pengangguran tak tentara, dan yang ketiga pengangguran tentara. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama itu ada menciptakan kesempatan kerja, dan yang kedua meningkatkan usaha-usaha baru, dan yang ketiga pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro. Iya, sangat lengkap ya kesimpulan dari Julia. Jadi, Ibu cuma tanya juga, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kerja kelompok tadi? Apakah ada yang kurang suka karena kelompoknya itu nggak bekerja sama atau bagaimana? Apapun jelas Ibu yang kurang. Baik, jika tidak, anak-anak materi kita minggu depan itu tentang koperasi ya. Silakan kalian belajar tentang pengertian, bisnis, dan juga manfaat dari koperasi tersebut. Jadi, untuk memberkati pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, umat kerjaan saya sebutkan. Terima kasih semuanya. Ibu izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.